Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Fajar, gimana kabar hari ini? Selamat siang Bu Bekti, sehat Alhamdulillah. Bu Bekti bagaimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oh ya Pak Fajar, dengar-dengar Pak Fajar akan melakukan coaching ya pada pagi hari ini. Iya betul. Saya coaching dengan Pak Anwar. Apa nih persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Fajar untuk coaching pada pagi hari ini? Oke, untuk persiapan saya untuk coaching dengan Pak Anwar adalah persiapan ada beberapa pertanyaan Bu, yang saya siapkan nanti. Kemudian Untuk untuk alur coachingnya ya, ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, komitmen kita sudah saya siapkan. oke, baik berarti sudah paham tentang alur coaching ya Pak Fajar. Insya Baik Allah Pak sudah Bu. Fajar. Iya, kira-kira dalam proses coaching nanti akan menggunakan rubrik penilaian yang seperti apa ya, Pak ya? Untuk rubrik Eh, saya penilaiannya. Saya kira rubrik pemilihannya saya akan menggunakan dengan metode kemitraan. eh, Istilahnya ya lebih enak nanti menggunakan kemitraan, istilahnya sejajar lah. Baik, Pak Fajar. Jadi nanti akan menggunakan prinsip kemitraan ya, karena kan tidak ada Ya, yang saling menggurui gitu, nggih. Jadi istilahnya iya, 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 kita sharing sejajar, lah. nggih. Jadi mitra ya. Terus eh, terus untuk kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti apa ya, Pak ya? Kompetensinya ada tiga Bu, kompetensinya, yaitu untuk yang pertama adalah kehadiran maksimal, mendengarkan secara aktif. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Pertanyaan berbobot ya, Pak ya? pertanyaan berbobot. Lupa ya, ada Iya, tiga. Ada tiga, iya, yang terakhir oke. adalah perlahan berbobot. Iya. Oh ya Pak Fajar, dari ketiga kompetensi tadi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, kira-kira yang akan difokuskan nanti pada kompetensi mana ya Pak ya? Dari ketiga itu, Oh, yang difokuskan di bagian mana? untuk tiga kompetensi tersebut semuanya sebenarnya penting Bu. Jadi semuanya akan kami siapkan. Semoga dari kompetensi tiga tersebut, dari keahlian, kehadiran, kemudian mendengarkan sampai pertanyaan berbobot akan bisa mengungkap dari apa tujuan atau solusi-solusi yang akan didapat nanti. Baik Pak Fajar, jadi sudah menentukan kompetensi yang akan difokuskan ya, jadi kehadiran penuh Ya, ya. Dengan ya, kehadiran penuh nanti akan bisa memberikan umpan balik ya Pak ya secara aktif ya. ya. Sehingga indikator yang akan dikembangkan dan tujuan dari proses coaching nanti apa Pak? Setelah nanti. Tadi yang kami harapkan adalah mendapatkan solusi-solusi terbaik dari masalah yang dihadapi oleh Pak Anwar, di mana nanti solusi itu bisa diterapkan pengaplikasian pada pembelajaran dari Pak Anwar. Oke, tentunya proses coaching berjalan lancar ya Pak Fajar ya. Jadi nanti bisa Ya, tahu ya permasalahannya dan nanti Pak Fajar bisa memberikan umpan balik gitu. Baik ya, siap. Pak Fajar, karena pada pagi hari ini Pak Fajar akan melaksanakan coaching, jadi saya mohon izin ya untuk mengobservasi kegiatan coaching ya. Mohon izin ya, nanti saya akan mengobservasi pada saat Pak Fajar coaching dengan Pak Anwar. Ya, silahkan untuk waktu ya, saya persilahkan Pak Fajar dengan Pak Anwar. Oke, siap. Oke, silakan Pak Anwar, silakan masuk. Ya, Pak Fajar. Halo, selamat. Mana Pak Anwar? Sehat untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Fajar. Untuk siap untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan kami, dengan saya. Siap, insya Allah siap Pak Ya. Fajar. Gimana, gimana, gimana?
kemarin katanya ingin coaching dengan saya, sekarang udah ketemu saya, ada apa yang perlu disampaikan untuk hari ini? Oh iya Pak Fajar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya. Gini Pak Fajar, saya kemarin itu saya ditegur oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Pada saat mengajar itu saya hanya menggunakan metode ceramah Pak Fajar di kelas, sehingga saya dapat teguran. Oh, nah, untuk coaching hari ini, karena dapat teguran itu untuk acara coaching hari ini, yang diharapkan dari Pak Anwar, mana? Ya gini Pak Fajar ya, saya sebagai guru ya, otomatis teguran dari Bapak Kepala Sekolah ini nantinya saya ingin mencari solusi Pak Fajar. Untuk kedepannya saya juga tidak enak dengan beliau Bapak Kepala Sekolah. Pada saat supervisi saya dapat teguran itu. Begitu Pak Fajar tujuan saya untuk coaching hari ini. Oke, terima kasih untuk kepercayaannya. Coba sekarang tolong ceritakan sih keadaannya itu atau kejadiannya yang sedang dihadapi oleh Pak Anwar. Gini Pak Fajar, kemarin kan saya dijadwalkan untuk supervisi. Nah, pada saat saya di supervisi beliau Bapak Kepala Sekolah itu, saya juga sudah membuat RPP lengkap. Dicek beliau Bapak Kepala Sekolah untuk RPP-nya sudah lengkap. Dan saat supervisi saya menggunakan, saya pada prakteknya itu menggunakan metode ceramah Pak Fajar di depan kelas. Sehingga beliau Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa metode yang saya gunakan itu kurang tepat, tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang baru diterapkan. Sehingga saya merasa bersalah dan minder, Pak. Sehingga pada saat di sekolah itu jadi kurang pede gitu, Pak Fajar. Oke. Nah, Pak Anwar itu kalau memilih menggunakan materi ceramah itu bagaimana sih? Kok bisa Ya gini, menggunakan ceramah? gini Pak Fajar. Ya menurut saya kalau tidak diawali dengan ceramah pada saat praktek, itu anak-anak pada bingung pada saat pelaksanaan praktek Pak Fajar. Sehingga perlu saya ceramai dulu seperti apa nanti prakteknya. Begitu Pak Fajar. Nah ini, apakah metode ceramah itu apakah sudah dengan kurikulum mereka, kemudian bisa nggak metode ceramah itu bisa mengekspor atau mengungkap dari apa namanya dari anak itu sendiri, bagaimana bisa mengekspor anak tersebut, apakah bisa? Ya gini Pak Fajar, kalau saya pikir ya benarnya karena akan harus menerapkan pembelajaran itu dengan metode ceramah, itu ya sebelumnya kurang bisa mengeksplor apa yang di kemampuan anak. Harusnya menerapkan pembelajaran yang berbeda-beda atau berdiferensiasi Pak ya Pak ya, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi guru tidak berceramah saja di depan, sehingga pembelajaran itu biar terpusat pada siswa, bukan pada guru. Kalau ceramah itu kan nanti berpusat pada guru akhirnya. Nah itu mungkin yang kurang pas mungkin karena dalam pendidikan itu atau pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah itu mungkin apa ya, harusnya kan berpusat pada siswa. Jadi tidak kalau ceramah kan berpusat pada guru. Kalau bagaimana Yeah. diusahakan yang namanya pembelajaran itu berpusat pada siswa, itu bagaimana? Nah, Ya, sedangkan kira-kira dari metode tersebut, misalnya ceramah itu skala untuk tujuannya dari 1 sampai 10, kira-kira berapa persen yang diharapkan Bapak? ya Nek, saya Pak, harapan saya itu ya antara nanti bisa di angka 9 Pak, sehingga pembelajarannya lebih bagus Pak Fajar.
Nah, dari kita sharing ini, yang mungkin yang Pak Anwar sadari itu bagaimana untuk pembelajaran yang diterapkan Bapak itu bagaimana? Ya begini Pak Fajar, untuk ceramah itu emang monoton, jadi hanya terkesan hanya menerima, tidak bisa aktif di situ Pak Fajar. Sehingga harusnya saya menerapkan metode pembelajaran yang lain seperti berdiferensiasi itu tadi Pak Fajar. Mungkin juga, atau ada nggak kira-kira yang akan Pak Anwar lakukan dalam perbaikan dalam pembelajaran kali ini atau yang akan datang? Gini Pak Fajar, untuk perbaikan pembelajaran, mestinya saya nanti akan yang pertama buat RPP yang lebih menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga nanti saya bisa memenuhi, pada saat pembelajaran bisa memenuhi kebutuhan belajar semua siswa yang ada di kelas saya itu Pak Fajar. Dan yang kalah penting ini Pak Fajar, saya akan meminta maaf kepada beliau Bapak Kepala Sekolah, akan memperbaiki cara ngajar saya Pak Fajar. Mungkin itu Pak Fajar. Halo, Iya Pak Fajar. halo, maaf terpental nih, keluar tadi saya. Oke. Iya Pak Fajar. Oke. Tadi kan penjelasan mau Pak Anwar mau merevisi atau memaksimalkan dari pembuatan RPP. Iya Pak Fajar. Halo. Ini tadi kan Pak akan dari Pak Anwar ini berkomitmen untuk pembuatan RPP yang berintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi sehingga sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini Iya. kalau nggak ya, Mawan. Nah, ini bagus sekali dari Pak untuk solusinya dari kegiatan hari ini. Mungkin untuk hari ini sharing kita cukupkan. Terima kasih untuk mau bercoaching dengan saya, dengan Fajar. Terima kasih. Mungkin saya bisa sedikit membantu dari sharing menerima dari permasalahan Pak Anwar. Oke, terima kasih Pak Fajar menyempatkan waktu dan saya menjadi tahu kekurangan saya Pak Fajar. Terima kasih saya hari ini dapat solusi yang baik dari sharing di pagi hari ini Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar. Oke, sama-sama Pak Anwar, anytime. Baik Pak Fajar, alhamdulillah ya kegiatan coaching berjalan dengan lancar ya. Gimana perasaan Pak Fajar pada saat coaching tadi? Perasaan saya senang sekali ya untuk coaching dengan Pak Anwar, bisa menemukan akar permasalahan dengan sharing dengan Pak Anwar tadi masalah-masalah yang disebutkan solusi. Baik Pak Fajar, berarti tadi indikatornya untuk pelaksanaan coaching sudah berjalan lancar ya. Dan tadi sudah Ya, menemukan untuk solusi permasalahan yang dialami Pak Anwar ya Pak Fajar ya. Ya, Oke. betul. Ya, baik Pak Fajar, pada saat coaching tadi saya sebagai observer mencatat beberapa hal penting ya selama sampaikan ya Pak Fajar, diantaranya tadi coaching berjalan dengan lancar. Ya, tapi tadi agak sedikit tadi ada yang kendala terpental ya, Pak ya. Tadi jaringan ya nggak apa-apa ya biasa ya. Tapi tadi tetap fokus nggih, Pak. Terus tadi Pak Fajar juga bisa udah hadir penuh ya mendengarkan permasalahan dari Pak Anwar. Sehingga tadi Pak Fajar juga sudah bisa memberikan umpan balik ya untuk bisa menemukan solusi permasalahan. Baik Pak Fajar, kira-kira setelah coaching ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada Pak Fajar? Kompetensi yang akan dikembangkan. Mungkin saya akan dalam pengamatan, kemudian akan memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut
bisa mengungkap, bisa membantu dalam solusi yang didapat dari kegiatan coaching atau yang ada. Baik ya, karena kadang kita coaching dengan masalah yang berbeda-beda ya Pak Fajar ya. Jadi kita memang harus mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Biasanya nanti masalah ini, nanti pertanyaan udah berbeda ya, karena kan tidak hanya satu yang untuk melaksanakan coaching gitu. Oke. Baik Pak Fajar, terima kasih atas waktunya dan mungkin kita bisa bertemu kembali ya di lain waktu. Oke, terima kasih Bu Bekti yang telah memantau coaching pada pagi ini, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Baik Pak Fajar, sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat pagi Bu Bekti, gimana kabar hari ini? Baik, selamat pagi Pak Anwar. Alhamdulillah sehat ini Pak. Puasa hari ini Pak Bu Bekti? Alhamdulillah puasa Pak Anwar. Oke, ya oke. Bu Bekti, ini saya dengar Bu Bekti ini akan melakukan coaching di pagi hari ini Bu Bekti. Iya nih Pak, rencana saya akan melakukan coaching dengan Pak Fajar pada pagi hari ini. Kemarin saya diberitahu oleh Pak Fajar kalau minta waktunya pagi hari ini untuk coaching. Oke Bu Bekti, apa Bu Bekti persiapan di hari ini untuk melakukan coaching yang sudah disiapkan Bu Bekti? Ya untuk persiapannya tentunya waktu ya Pak Anwar ya. Jadi karena kalau waktunya kita nggak sinkron, kita nggak akan bisa ya untuk melakukan coaching karena kita aktivitasnya sibuk ya Pak Anwar ya. Persiapan waktu Pak tentunya, dan saya sudah sepakat dengan Pak Fajar bahwa pada hari ini ya pagi ini akan melakukan coaching, dan saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan Pak untuk coaching nanti. Oh iya betul Bu Bekti. Waktu itu emang bagi kita SMK ini banyak-banyak kegiatan di bulan-bulan ini, ada ujian UKK, terus ini mau ujian sekolah. Nah ini yang membuat waktu. Tapi baik Bu Bekti sudah menyepakati waktu dengan Pak Fajar. Baik Bu Bekti, untuk alur coachingnya sudah panjenengan pahami Bu Bekti? Iya Pak Anwar, alhamdulillah sudah. Untuk alur coachingnya nanti saya menggunakan alur Tirta yang dimulai dari tujuan, nanti identifikasi masalah, rencana, dan komitmen Pak. Oh gitu. Baik Bu Bekti, kira-kira dalam proses coaching nanti akan menggunakan rubrik penilaian yang seperti apa ya Bu Bekti untuk proses coaching nanti? Untuk proses coaching nanti Pak Anwar, untuk rubriknya sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, jadi menggunakan prinsip yang kemitraan Pak. Jadi saya nanti dengan Pak Fajar istilahnya mitra, jadi sejajar, tidak ada yang saling istilahnya lebih tinggi dan lebih rendah. Jadi nanti biar lebih enak ngobrolnya, jadi tidak saling menggurui seperti itu. Dan juga akan memaksimalkan potensi nanti yang ada pada diri Pak Fajar. Gitu. Gitu ya. Iya baik Bu Bekti, bagus sekali tadi. Jadi kita nanti menggunakan kemitraan ya, jadi tidak ada Ya. proses menggurui ya, sama-sama Ya, masih belajar Bu Bekti ya. iya, Jen, Pak. Terus Iya, apa nih iya. Bu kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti Bu Bekti? Ya, untuk kompetensi tentunya ada 3 Pak Anwar. Jadi dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot Pak Anwar. Bagus sekali Bu Bekti. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang akan difokuskan Bu Bekti? Sebenarnya untuk semua kompetensi itu harus dikembangkan sih Pak ya, tetapi saya akan memfokuskan untuk bisa hadir penuh Pak. Jadi untuk kehadiran penuh nanti saya bisa memberikan umpan balik ya kepada Pak Fajar ya, sehingga nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali akar permasalahan supaya bisa membantu memecahkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Fajar nanti.
Baik Bu Bekti. Bu Bekti ini sudah menentukan kompetensi yang akan difokuskan, yaitu kehadiran penuh ya, dan Ya. bisa memberikan umpan balik secara aktif. Nah, sekarang indikator yang akan dikembangkan dan tujuan dari proses coaching itu apa, Bu? Untuk indikatornya tentunya proses coaching nanti biar berjalan lancar ya Pak Anwar ya. Jadi indikatornya ya nanti pelaksanaan proses coaching berjalan dengan lancar dan untuk tujuannya apabila saya tahu permasalahan dari Pak Fajar nanti saya bisa menanggapinya dengan baik sehingga muncul solusi yang terbaik bagi Pak Fajar nanti. Gitu ya. Baik Bu, indikatornya yaitu keberhasilan ya, berarti keberhasilan dari proses Iya, coaching dan iya, nanti bisa menemukan permasalahannya ya Bu. iya, iya, Baik Bu, iya. untuk itu saya mohon izin Bu untuk melakukan observasi pada proses coaching panjenengan aja sama Pak Fajar. Baik Pak Anwar, J. Monggo silakan Bu Bekti untuk Oh, melakukan J. coaching Bu. Ya. Oh ya Pak Fajar, silahkan. Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Halo, selamat pagi Oke. Bu. Selamat pagi. Sudah siap Pak Fajar untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini? Insya Allah sudah. Suara saya terdengar jelas nggak Bu? Terdengar Pak, Alhamdulillah. Gimana Pak Fajar Halo, kabarnya? Sehat? Gimana halo. kabar Pak Fajar hari ini? Alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar jelas. Terdengar Pak, terdengar. Ini gimana ini? Alhamdulillah ya. Posisi apa? Baru mudik ya Pak Fajar? Iya baru mudik ini Oh ke iya. Oke. tempat orang tua Eh, yang. Oke, baik, baik. Baik, Pak Fajar, untuk pertemuan hari ini sesuai dengan yang kita sepakati ya, bahwa pagi ini kita akan melakukan coaching. Saya ucapkan dulu Bu, terima kasih untuk waktu luangnya diberikan pada saya untuk acara coaching pada pagi hari ini. Iya. Ah, Baik ya, justru saya merasa senang ya karena dihubungi Pak Fajar, diajak sharing ya. Sepertinya ada yang mau disampaikan nih Pak Fajar. Oh iya Bu, ini ada sedikit masalah yang saya hadapi yang perlu saya sampaikan pada Bu Bekti. Ya. Ini saya itu agak sedikit punya masalah yang dibilang masalah kecil ya bukan besar ya serius, tapi membuat saya bingung karena butuh teman untuk sharing untuk Iya, siswa-siswa iya, iya. yang gagal di bidang psikotes pada saat mereka anak-anak masuk ke kerja. Oh, ya, ya, ya. Menurut Pak Fajar, apa yang diharapkan dari coaching ini nanti? Nah, dari hasil kegiatan hari ini atau coaching ini saya berharap oh ya bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi yang anak-anak pada saat menghadapi psikotes gagal. Oh, oke, oke, oke. Baik, Pak Fajar, coba ceritakan dulu permasalahannya seperti apa, Pak? Begini, kalau di SMK itu kan sudah ada rekrutmen atau penempatan kerja itu mulai dari kelas 12 itu sudah ada. Nah, ini di Ya. dalam proses ini ada anak-anak yang tidak bisa lulus dalam proses psikotes. Nah, dikarenakan anak-anak sudah ada yang sudah mulai karena Budi itu sudah mulai melirik anak-anak kelas 2. Anak kelas 12. 13 Tapi ya, ya. anak-anak belum sama sekali mungkin mereka belum siap atau yang lain atau mungkin yang lain saya juga kurang tahu tapi yang jelas anak itu nggak lulus pada saat psikotes begitu. Oh, oke, oke, oke. Menurut Pak Fajar, kira-kira apa yang membuat anak kok selalu gagal dalam psikotes? Menghadapi tes yang seperti ini mungkin dia grogi atau was-was atau takut atau yang lain karena saya melihat anak ini kan belum pernah menghadapi hal yang demikian. Mungkin mereka menghadapi sesuatu yang baru ya agak grogi mungkin ini bagaimana jadi kurang istilahnya komitmen atau kurang saya begini kurang gitu masih agak grogi kayak gitu kemungkinan begitu sih. Oh,
Berarti anak merasa was-was ya Pak ya, karena mungkin baru pertama dan mungkin juga dibatasi waktu ya Pak ya untuk ujian Ya, psikotesnya. nah, padahal anak itu pada saat dia praktek itu bagus, gitu. Pada saat di lab itu bagus, tapi pada saat dia psikotes, tes kan harus status. Nah itu nggak jarang banyak yang nggak lolos. Baik Pak Fajar, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kalau di skala masalah anak tersebut itu ada di skala yang mana ya Pak Fajar ya, yang gagal psikotes itu? Skala paling kurang dari maksimal 5, paling 4 sampai 5. Karena selalu tidak lulus ya Pak ya tadi ya? Iya. Oh iya ya. Berarti benar-benar butuh bimbingan ya Pak ya siswa tersebut supaya Iya. bisa untuk lolos psikotesnya ya. Iya, karena mungkin butuh pendampingan atau dampingan dari guru-guru atau dari yang istilahnya guru yang berkompeten. Baik-baik. Kira-kira nanti pencapaian ya skala setelah coaching nanti Pak Fajar mengendaki di skala berapa ya setelah kegiatan coaching nanti untuk pencapaian skala? Kira-kira mau naik ke berapa Pencapaian ya? skala kalau sudah coaching ini ya saya harap lebih dari 8, 9 atau 8, 9 pokoknya anak bisa pada saat hipotes bisa lulus. Oke ya, bagus ya. Jadi pencapaian maksimal ya, karena kan psikotes harus lulus ya supaya bisa keterima di dunia industri. Nah, sekarang Pak Fajar coba rencana apa yang akan dilakukan Pak Fajar setelah obrolan ini nanti? Hal demikian. Berarti saya berencanakan akan berkoordinasi dengan guru BK ataupun guru-guru yang lain yang berkompeten untuk memberi dampingan, memberi pendampingan, bimbingan dan gambaran bagaimana menghadapi tes psikotes untuk masuk pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa ya istilahnya memotivasi anak biar anak itu siap dalam menghadapi tes menghadapi pekerjaan atau tes tahap-tahap yang akan dilakukan. Itu. Oke, baik ya. Berarti rencana Pak Fajar ya akan berkolaborasi dengan mungkin guru BK ya Pak ya, guru BK ya nanti untuk pendampingan ya dalam psikotes dan memotivasi anak ya. Sama juga untuk memanajemen waktu ya, karena tadi baru pertama kali ya, jadi biar tidak grogi dan was-was ya. Kira-kira kapan Pak Fajar akan melaksanakan tindakan itu? Mungkin secepatnya Bu. Kalau ini anak kelas 3 sudah mulai rekrut, nanti yang pertama adalah kita main instan. Yang pertama adalah anak-anak yang mengikuti psikotes, nanti akan kita kumpulkan, kita beri briefing, kita beri motivasi. Sedangkan mulai dari kelas 2 mungkin dari BK-nya memberi materi untuk menghadapi tahap-tahapan masuk pekerjaan mulai kelas 2. Tapi kalau yang kelas 3 ini ya jika ada lowongan kita kumpulkan gitu aja untuk menghadapi anak-anak yang akan masuki tes tahap-tahap di rekrutmen atau penempatan tenaga kerja. Oke, bagus ya rencana tindakan Pak Fajar. Kira-kira komitmen yang akan dilakukan Pak Fajar apa ya dengan masalah siswa tersebut? Apa ya? Komitmen yang harus saya lakukan adalah memberi motivasi. Jelas itu. Saya akan memotivasi dan untuk berkolaborasi dengan BK, di mana BK nanti yang berkompeten dalam memberi materi-materi dalam psikotes. Wah, luar biasa sekali ya Pak Fajar ini ya. Semoga nanti berjalan lancar ya Pak Fajar ya. Terima kasih Bu atas sharing-sharing hari ini. Semoga menjadi membuat saya mendapatkan solusi-solusi yang terbaik untuk masalah yang saya hadapi. Cek Pak Fajar kat anu suara bianter banget trelok ra dengar kok. Baleni ya. Suaranya montor bianter banget. Wah, luar biasa sekali ya Pak Fajar ini ya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan permasalahan siswa yang gagal psikotes tadi ya bisa diantisipasi ya, dan semoga bisa keterima di dunia industri dan dunia kerja.
Terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada saya untuk sharing, di mana sharing ini saya mendapatkan solusi-solusi terbaik yang nanti akan saya terapkan dalam pelaksanaan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Bu. Iya Pak Fajar, sama-sama gitu ya. Senang ya bisa sharing-sharing dengan Pak Fajar ya. Terima kasih. Iya, Alhamdulillah, Bu Bekti, kegiatan coaching di pagi hari ini bisa berjalan lancar. Gimana Bu Bekti, perasaan Bu Bekti pada saat coaching tadi, Bu Bekti? iya, Alhamdulillah Pak Anwar perasaannya senang karena coaching berjalan dengan lancar ya, bisa menemukan akar permasalahan dan bisa menemukan solusi yang dihadapi oleh Pak Fajar. Baik, Bu Bekti, berarti indikator pelaksanaan coaching berjalan lancar dan sudah menemukan solusi permasalahan di permasalahannya di pagi hari ini ya, Bu Bekti. Iya, Bu iya, iya Bekti, Pak Anwar. walaupun tadi ya sempat terkendala sinyal ya, keluar Pak Iya, iya, Fajar, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Baik, Bu Bekti, iya, pada iya. saat coaching tadi, saya mencatat beberapa hal penting selama saya menjadi observer. Ini akan saya sampaikan di antaranya yang pertama yaitu pada prinsipnya coaching bisa berjalan lancar. Yang Ya, kedua amin. ada ya lumayan ada canda tawa, jadi komunikasinya tidak kaku sehingga Iya, bisa iya, rileks, tapi tetap iya, fokus. iya, Bagus. iya, iya. Bu Bekti juga sudah menampilkan kehadiran penuh dalam mendengarkan apa yang disampaikan Pak Fajar, terus mendengarkan aktif di situ, dan memberikan pertanyaan sebagai umpan balik sehingga bisa menemukan solusi permasalahan. Dalam coaching tadi, Bu Bekti juga sudah menerapkan kemitraan, artinya tidak ada yang menggurui. Walaupun Bu Bekti ini juga punya basic dulu BKK ya, jadi sama-sama pernah mengurusi Oke. di bidang penyaluran tamatan ya Bu Bekti ya. Iya, iya. Untuk mengembangkan potensi dari code-nya, Bu Bekti juga sudah menerapkan tersebut. Baik Bu Bekti, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah kegiatan coaching ini Bu Bekti? Baik Pak Anwar, saya akan mengembangkan dalam pembuatan pertanyaan berbobot Pak. Kalau nanti pertanyaan berbobot itu bisa saya kembangkan, karena kan masalah setiap coach itu berbeda-beda ya Pak ya. Jadi kita harus Betul. istilahnya punya wawasan luas untuk mengembangkan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali akar permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Dan saya akan meningkatkan lagi untuk mendengarkan penuh Pak. Karena apa? Karena kadang kita mendengar suara yang lebih keras itu kadang konsentrasi kita terpecah, kadang fokus kita berkurang sedikit gitu. Jadi ini harus saya kembangkan lagi untuk bisa benar-benar mendengarkan secara penuh. Jadi tidak menghiraukan suara yang dari luar. Begitu Pak Anwar. Oke, baik Bu Bekti. Itu memang kompetensi yang akan dikembangkan dari Bu Bekti yang tentunya nanti semakin lama akan semakin baik dari kompetensi coachingnya. Baik Bu Bekti, terima kasih atas waktunya dan mungkin kita bisa bertemu kembali di lain waktu Bu Bekti. Terima kasih atas waktunya di hari ini Bu Bekti. Iya Pak Anwar, terima kasih juga sudah membantu coaching ya, memantau coaching pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Kita bisa bertemu kembali. Ya Bu Bekti, sama-sama. Sampai jumpa nanti. Iya Pak Anwar, J. Selamat pagi Pak Anwar. Selamat Gimana kabar pagi hari Pak ini? Fajar. Alhamdulillah Oke. baik kabarnya Pak Fajar. Gimana Pak Fajar? Masih puasa kah? Alhamdulillah masih ini terhalang keadaan saya pulang kampung Oke. ini agak berdaring-daring ya hari ini. Oke, Ya. saya dengar kemarin Pak Anwar mau apa namanya ketemu dengan saya untuk melakukan coaching. Ya, Iya apa Pak betul? Fajar. Rencananya saya akan melakukan coaching dengan Bu Bekti di pagi hari ini Pak Fajar. Oke, siap. Nah, kemudian untuk coaching yang akan dilakukan ini Pak Anwar apa sudah paham alur-alur dari coaching tersebut? Oh iya Pak Fajar, untuk persiapannya ya tentunya kita
waktu Pak Fajar, waktu dengan Bu Bekti itu menyamakan waktunya dulu sama Bu Bekti. Alhamdulillah bisa ketemu waktunya di hari ini nanti bahwa akan melakukan coding dan dalam saya sudah mempersiapkan nih beberapa pertanyaan Pak Fajar. Untuk alurnya ya ini Pak Fajar, ya mesti ada tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga ada rencana dan komitmen Pak Fajar. Kemudian untuk sebenarnya untuk rubrik penilaiannya menggunakan bagaimana dari Pak Anwar? Sesuai dengan prinsip coaching, saya akan menggunakan prinsip kemitraan dari yang mesti tidak ada yang tinggi Pak Fajar, sama rendah metode kemitraan tersebut. Terus proses yang digunakan proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak Fajar. Oke. Nah, dalam proses dari kemitraan ini kan diharap bisa memaksimalkan ya nanti dari hasil yang didapat. Kemudian kompetensi yang dari Pak Anwar sendiri yang harus disiapkan itu apa saja dari Pak Anwar? Untuk kompetensi tentu ada 3 Pak, yaitu dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot Pak Fajar. Oke. Kemudian untuk dari 3 kompetensi tersebut itu fokus dari Pak Anwar sendiri apa? Ya gimana ya Pak Fajar ya? Sebenarnya semuanya penting Pak Fajar dari 3 kompetensi itu. Tapi yang saya akan berusaha untuk bisa hadir penuh, bisa memberikan umpan balik dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Fajar. Oke, nanti dalam proses coaching ini saya diharapkan juga lancar dan mendapatkan solusi yang maksimal yang baik. Saya juga minta izin Pak untuk mengobservasi kegiatan coaching dari Pak Anwar dengan Bu Bekti ya nanti ya, saya minta izinnya. Siap Pak Fajar, baik. Terima kasih Pak Fajar sudah bersedia untuk menjadi observer di ini. Oke, ya, silakan melanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih Pak Fajar. Oke, Bu Bekti, silakan Bu Bekti. Iya, Pak Anwar. Gimana Bu Bekti kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik Bu Bekti, untuk pertemuan di hari ini sesuai dengan yang kita sepakati kemarin bahwa kita di pagi ini akan melakukan coaching Bu Bekti. Gimana Bu Bekti? Iya Pak Anwar, sebelumnya terima kasih ya Pak Anwar ya untuk waktunya sudah meluangkan ya waktu untuk sharing dengan saya. Baik Bu Bekti, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Bu Bekti pada pagi hari ini ya? Baik Pak Anwar, gini saya akan sedikit cerita. Saya tuh mempunyai siswa yang pada saat praktek di laboratorium, siswa itu pasif Pak, jadi dia diam, dia tidak mau untuk praktek Pak, sama sekali diam. Gitu Bu. Menurut Bu Bekti, apa yang diharapkan dari coaching ini nanti Bu Bekti? Setelah Bu Bekti nanti coaching dengan saya. Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan siswa saya tersebut, Pak. Karena saya bingung juga kenapa kok siswa ini kalau pembelajaran praktek itu diam dan pasif gitu. Baik Bu, coba Bu Bekti ceritakan dulu permasalahannya apa Bu yang dihadapi Bu Bekti ini. Begini Pak, saya kan guru produktif keperawatan. Nah, saya itu mengajar materi terutama materi produktif ya. Jadi saya itu praktik Pak, masuk di laboratorium. Nah, ini saya mempunyai satu siswa.
jika pembelajaran praktikum ya siswa ini tidak mau tidak mau praktikum, tapi siswa ini berangkat Pak, cuma pasif dan dia diam dan duduk pun di belakang. Padahal teman-teman yang lain itu asik ya kalau pelajaran praktek di laboratorium itu senang, tapi siswa ini diam dan dia tidak mau mempraktikkan. Gitu ya Bu Bekti ya. Wah ya, siswa SMK sebenarnya harusnya senang praktek ya. Oke, Iya ya. menurut Bu Bekti, apa yang membuat siswa tersebut tidak mau praktek, Bu? Pernah sih Pak, saya tanyakan kenapa tidak mau praktik dan siswa tersebut itu menjawab kalau dia itu takut salah Pak. Jadi takut dia itu minder, takut ditertawakan sama teman-teman yang lain. Tetapi disuruh mencoba itu dia tidak mau. Padahal belum pernah mencoba, tapi dia sudah takut salah. Karena kalau di laboratorium kan banyak peralatan ya Pak ya, dan bahan-bahan juga. Dan kalau ada kayak mungkin gunting untuk mengganti perban luka, gunting jatuh gitu, dia takut gitu. Mungkin takut pecah Hmm, atau mungkin takut patah gitu, Pak. Jadi dia cuma diam dan takut pada saat pembelajaran praktikum gitu, Pak. oh gitu Bu Bekti. Baik, kalau di skala Bu, kira-kira permasalahan anak tersebut di angka berapa menurut Bu Bekti? Di bawah 3 sih Pak Anwar karena benar-benar pasif dan tidak mau praktik sama sekali gitu. Wah, berarti ya anak tersebut benar-benar harus dibimbing ya Bu, dan mendapatkan Iya, perhatian Pak. khusus ya Bu. Kira-kira Iya. pencapaian skala setelah coaching nanti, kalau di angka 0 sampai dengan 10, nanti ingin di angka berapa ya Bu setelah coaching nanti Bu? Setelah coaching nanti ingin saya ya di angka di atas 8 Pak. Karena kan kita kelas SMK Pak, jadi harus Hmm, istilahnya jantungnya mata pelajaran itu praktikum ya Pak ya. Karena hmm. praktek kerja lapangan aja sekarang di tempat saya 6 bulan. Nanti kalau dia tidak praktikum di laboratorium, dia mau praktikum di lapangan atau di rumah sakit, jadi dia nggak akan bisa karena dia belum pernah coba gitu Pak. Jadi saya harus istilahnya target saya ya di angka 8 ke atas biar anak ini bisa untuk praktikum, tidak takut gitu. Ya, 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 ya. Nah, sekarang rencana apa yang akan dilakukan Bu Bekti setelah obrolan ini Bu? Rencana dari Bu Bekti apa ini? Apa ya Pak ya, mungkin apa bisa dimodif dengan role play ya Pak ya, atau permainan. Jadi praktikumnya kan biasanya saya Pak yang demonstrasi atau mungkin takut melihat Bu Guru nanti kalau harus mempraktikkan dan takut salah. Jadi rencana saya itu mau saya model dengan permainan atau game dan bahkan role play supaya anak nanti lebih tertarik Pak dalam mengikuti pembelajaran prakteknya di laboratorium gitu. Wow, bagus itu Bu idenya. Saya sangat mendukung itu. Jadi anak nanti tidak merasa takut karena seolah permainan tetapi itu pembelajaran praktek Bu. Iya Pak ya, baru ingat ya Pak ya, ternyata bisa dengan permainan ya Pak ya, dengan role play. Ya Pak, nanti anak akan merasa lebih nyaman ya. Baru ingat ya, nanti untuk prakteknya nanti saya kemas dengan role play. Biar nanti anak lebih nyaman dengan temannya, nanti bisa bermain peran. Misalkan nanti praktek injeksi, praktek memasang infus, jadi tidak harus dengan bu guru, tapi bisa dengan teman yang istilahnya yang cocok gitu ya, istilahnya yang saling disukai gitu. Baik, kira-kira kapan ya Bu Bekti akan melakukannya dan komitmen yang akan dilakukan Bu Bekti apa? Mungkin KD berikutnya ya Pak ya, karena pada pertemuan mendatang itu kebetulan saya akan praktek untuk perawatan luka ya. Jadi nanti saya akan berikan model kasus ya, terus role play. Jadi nanti ada pasiennya, mungkin ada yang jadi perawatnya, dan mungkin jadi ada yang keluarga. Jadi nanti biar aktif semua dan nanti seolah kan tidak
kayak demonstrasi langsung dengan saya. Jadi nanti biar kayak ada permainan seperti itu, biar anak tadi bisa ikut untuk praktek dan merasa tidak ketakutan, gitu Pak. Untuk komitmen, Wah, Pak, saya akan membuat RPP praktik dengan metode yang lebih menyenangkan dan kreatif, Pak. Jadi nanti saya sisipkan tadi yang metode role play, game, dan demonstrasi siswa. Sehingga siswa itu bebas, Pak, dalam bermain peran dengan pasangannya. wow, wah, luar biasa sekali Bu Bekti ini. Semoga bisa berjalan lancar ya Bu. Amin, amin. Baik Pak Anwar ya, karena waktu kita juga terbatas ya Pak ya, kita banyak aktivitas. Terima kasih banyak ya Pak Anwar ya atas sharingnya pada pagi hari ini, sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah siswa saya. Ya Bu Bekti, sama-sama. Sampai jumpa nanti Bu Bekti. J, Pak Anwar. Monggo Pak Fajar. Waduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan coaching kelihatannya berjalan dengan lancar. Gimana ini perasaan Pak Anwar? Wah, alhamdulillah Pak Fajar, dan saya senang sekali karena coaching berjalan lancar dan bisa menemukan akar dari permasalahan dari Bu Bekti, bisa menemukan solusinya Pak Fajar di pagi hari ini. Baik Pak Anwar, berarti saya mengamati ini indikator pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan lancar, dan sudah menemukan solusi permasalahannya ya. Oke Pak Anwar, pada coaching tadi saya bisa mencatat beberapa hal yang penting selama observasi. Yang saya diantarakan adalah coaching repeat ya Pak. Yo, diulangi. Repeat lagi. Oke Pak Anwar, saya melihat dari coaching atau kegiatan dari Pak Anwar tadi, saya mengobservasi coaching prosesnya berjalan dengan lancar ya saya melihatnya. Kemudian dapat mendapatkan sharing atau coaching tadi bisa mengungkap permasalahan dan mendapatkan solusi-solusi yang bisa didapatkan oleh Bu Bekti yang akan diterapkan. Kalau boleh melihat lagi coaching yang bisa saya catat dari coaching hari ini dari Pak Anwar dan Bekti, yaitu adalah coaching berjalan dengan lancar, kemudian rileks, tidak begitu sepaneng, tetap fokus, hadiran penuh dengan mendengarkan dari Pak Anwar, mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan umpan balik sehingga dapat menemukan solusi permasalahan yang didapat oleh Bu Bekti. Oke Pak Anwar, kira-kira kompetensi yang perlu dikembangkan dari kegiatan coaching hari ini apa? Gini Pak Fajar, saya mungkin akan mengembangkan dalam membuat pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga nanti bisa lebih menggali akar permasalahan dan bisa menemukan solusinya Pak Fajar. Karena masing-masing coach atau nanti diajak sharing itu kan pastinya berbeda-beda, sehingga saya perlu mengembangkan untuk membuat pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coachingnya Pak Fajar. Itu mungkin Pak Fajar. Oke. Ya. Oke Pak Anwar, terima kasih atas waktunya yang mungkin kita bisa bertemu kembali dan saya diberi kesempatan untuk mengobservasi kegiatan panjenengan dari Pak Anwar dan Bu Bekti. Oke, terima kasih. Saya ucapkan lagi selamat ketemu yang hari akan datang. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Fajar. Terima kasih juga sudah bersedia untuk menjadi observer di pagi hari ini. Selamat Pak Fajar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Pak Fajar. Semoga sehat selalu.